Saya mengambil perikop dari Injil Matius. Perikopnya akan saya tayangkan supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti. Saya ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan mencoba melihat tema kita dengan suasana nuansa Injil ini, sepertinya kok bertubrukan ya. Beda banget gitu. Temanya iman yang teguh, tapi kita melihat bagaimana justru di sini Yesus menghardik, berkata apa? "Hai orang kurang percaya," gitu. Jadi mungkin kita hanya kalau melihat satu item saja, kita akan salah tafsir dari perikop ini. Mari kita coba untuk mengupas perikop ini sedikit demi sedikit. Pertama, Yesus berdoa seorang diri. Ingat bahwa kisah Yesus berjalan di atas air diawali oleh kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan setelah sampai Genesaret, Yesus pun membuat banyak mujizat kembali. Jadi kelihatan penginjil Matius di dalam saat yang sedang diceritakan ini, Yesus sibuk sekali. Tetapi di tengah kesibukan karya Yesus, Yesus tidak pernah lupa. Selalu Yesus mengabdikan dirinya pada Allah. Maka karena Yesus hidupnya mengabdi kepada Allah, bagi Yesus yang paling utama adalah apa? Relasi dengan Allah. Ini yang sering kali, jujur saya secara pribadi pun setiap saya memberikan renungan, setiap saya memberikan refleksi, saya sering berkata, jangan-jangan saya ini selalu membuat refleksi untuk orang lain gitu ya. Tetapi saya tidak punya waktu untuk diri sendiri merefleksikan dan menghayati hubungan saya dengan Tuhan. Ini yang menjadi warning bagi saya pribadi gitu. Saya tidak pernah boleh hanyut dengan apa? Dengan pelayanan. Jadi pelayanan tidak boleh meng-ACC karena begitu banyak waktunya untuk pelayanan, akhirnya kita lupa untuk apa? Untuk intimitas dengan Tuhan. Saya teringat waktu saya memberi permenungan tentang Santo Yohanes Paulus II, dan waktu membaca biografinya, salah seorang sekretarisnya, seorang kardinal berkata, Santo Yohanes Paulus II, Bapak Paus Yohanes Paulus II ini tidak pernah mencari waktu untuk berdoa. Nggak pernah.
Kalau kita kan cari waktu untuk berdoa, Bapak Yohanes Paulus nggak pernah cari waktu untuk berdoa. Bapak Yohanes Paulus cari waktu untuk pelayanan. Dan setiap waktu dia ditemukan sedang apa? Berdoa. So that is the man of prayer gitu ya. That is really the man who stay in Christ. Dan itu yang selalu diperlihatkan di dalam diri Yesus. Nanti kita bisa melihat bahwa Matius punya maksud. Kenapa sampai intimitas dengan Tuhan itu penting sekali. Karena kita tinggal di dunia atau danau yang bergolak. Gitu ya. Danau Galilea adalah tempat para rasul dulu bekerja sebelum ketemu Yesus. Jadi kalau mereka ketemu ombak, badai itu sebetulnya biasa saja. Namun saudara-saudara, seringkali badai itu terjadi di luar dugaan. Di luar perhitungan. Nah, inilah kehidupan kita. Kehidupan kita pun seringkali di luar perhitungan kita. Kita sudah atur baik-baik, kita sudah rencanakan secara detail, tiba-tiba semuanya rusak, hancur, bubar. Dan ini yang merusak semua mimpi kita, semua harapan kita. Sewaktu saya mendengarkan sebuah kisah seorang ibu dengan 2 anak kecil, bagaimana ibu ini bercerita bahwa dia mempunyai suami yang amat sangat baik sekali. Suaminya sangat berbakti, kerja keras, pulang bukan tipe suami yang minta dilayani. Tipe suami yang baik sekali, punya waktu untuk keluarga. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Paling-paling pergi ke gereja bersama-sama. Namun pada saat COVID, dia harus mengalami pengalaman yang amat sangat memukul dia. Suaminya kena dan meninggal. Dia bertanya, saya belum siap. Kalau boleh saya tawar itu, Mbok, saya tolong diberitahu setahun atau 2 tahun lagi, sehingga saya siap-siap. Dunia tidak seperti itu. Siap atau tidak, kita harus hadapi. Kenyataan ini berarti memperlihatkan kita tinggal di dunia yang rapuh, mudah goyah. Maka kalau kita tinggal di dunia yang rapuh, tidak ada satupun hal di dalam dunia ini yang kita bisa pegang nyaman, aman, dan selama-lamanya. Tidak. Tidak ada jaminan, walaupun Anda mengasuransikan seperti apapun. Selalu semuanya tiba-tiba membuat kita syok. Maka Yesus memberikan perumpamaan, hidup itu, kenyataan kehidupan itu seperti seorang pencuri yang datang tiba-tiba. Gitu. Mereka tidak akan memberi kabar. Dan inilah danau yang bergolak. Gitu. Walaupun mereka mahir, jagoan, tapi toh bisa terjadi danau itu bergejolak, tidak seperti yang kita bayangkan. Namun bagaimana di tengah situasi yang bergejolak, Yesus berjalan di atas air. Matius memperlihatkan, that is God. Yesus itu adalah orang yang memiliki kuasa. Kuasa kealahan. Jadi Yesus bukan beda dengan para nabi. Yesus tidak hanya menunjukkan siapa Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Maka Yesus adalah seperti Bapa mengatasi kekuatan chaos. Kekuatan dunia yang sukar dikendalikan bisa diatasi oleh Yesus. Jadi Matius memperlihatkan ini sosok Yesus seperti apa. Dan reaksi para murid, lihat, langsung spontan pada saat melihat Yesus berjalan, mereka teriak, itu hantu. Mereka sungguh dicekam oleh ketakutan dan kepanikan. Mereka sedang panik dengan angin ribut, ketakutan nyemplung, tenggelam. Muncul sosok yang lain. Makin takut.
Jadi saudaraku yang terkasih, seringkali pada saat kita berhadapan dengan masalah, jengkel menghadapi, dan kita ketakutan, tiba-tiba muncul masalah lain lagi, masalah lain. Sehingga seolah-olah masalah itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kita terfokus pada masalah itu, gitu ya. Jadi kita tidak pernah bisa mengambil jarak. Kita terserap, habis, terhisap oleh permasalahan. Maka pada saat kita terhisap oleh permasalahan, akhirnya apa? Kita seperti para rasul, itu hantu. Tidak bisa melihat lagi wajah Kristus, kehadiran Allah. Kehadiran pertolongan Tuhan pun tidak pernah akhirnya kita alami. Kepekaan itu hilang. Namun bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan kata, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Kata tenanglah itu beda dengan kata tenanglah, diamlah waktu Yesus menghardik angin ribut. Kan sudah 2 kali toh peristiwa angin ribut ini. Waktu kata diamlah, tenanglah, itu Yesus menghardik. Tetapi pada saat dia berkata kepada para murid, tenanglah, ini adalah kata-kata supporting. Kata-kata pemberi semangat, pemberi harapan. Dan kata-kata ego eimi, aku ini adalah kata-kata yang diambil dari kata-kata Tuhan di dalam kitab Keluaran. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya siapa, aku adalah aku. Jadi Yesus memakai kata aku ini, itu memperlihatkan identitas sejati Yesus. Allah yang beserta kita. Dia adalah putra Allah. Maka ini pun akhirnya diamini oleh para murid pada saat kalimat terakhir dari perikop. Sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi ini menjadi pekat sekali memperlihatkan siapa Yesus sebenarnya. Dan waktu dikatakan aku ini, jangan takut. Kata-kata jangan takut, kita tahu bahwa kata-kata jangan takut dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria. Dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Itu berarti apa? Kata jangan takut itu berarti apa? Kasih dan perhatian Allah ada di tengah ketakutan mereka. Di tengah permasalahan manusia, kasih dan perhatian Allah tidak pernah berkurang. Kalau kita lihat, Bapak Ibu yang terkasih, latar belakang Matius menulis Injilnya, umat yang dia beri Injilnya, sasarannya adalah umat-umat yang sedang berada di dalam penganiayaan. Jadi jemaat perdana yang berada di dalam penganiayaan, dan mereka takut kepada para penguasa karena mereka akan dibunuh, dimatikan gitu. Dan di tengah penganiayaan ini penginjil Matius pun memperlihatkan bahwa Allah adalah sosok yang selalu memberikan kasih dan perhatian di tengah-tengah penderitaan mereka. Jadi Allah bukanlah Allah yang tidak turut campur tangan membiarkan manusia di dalam ketakutan dan kebingungannya. Dan yang lebih membuat saya terkesan adalah apa? Adalah kata-kata Petrus. Ini yang akhirnya membuat saya ini rasanya bagi saya, that is the core gitu ya. That is the core-nya iman gitu ya. Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Jadi ingat ya, Petrus itu kan adalah sosok yang selalu spontan di dalam tradisi para rasul. Lalu yang tidak hanya sosok spontan, dia adalah pemimpin dari para rasul itu. Dan waktu mendengar dan melihat bahwa Yesus berjalan, Petrus langsung spontan berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang. Jadi rupanya Petrus tidak mau hanya menjadi sosok penonton dari karya Yesus. Petrus mau ikut ambil bagian dalam karya Yesus. Ini menarik.
mengambil bagian dalam karya Tuhan. Jadi kita seringkali paling mudah adalah apa? Lepas tanggung jawab gitu ya. Ya sudahlah, Tuhan yang sibuk sendiri, silakan Tuhan lakukan gitu ya. Tetapi pada saat kita diajak untuk membangun kerajaan Allah, diajak untuk membangun dalam karya Tuhan, kita tidak mau gitu. Dan lihat di sini Yesus pada saat menanggapi Petrus dengan kata-kata apa? Datanglah. Yesus tidak berkata, kamu nggak percaya bahwa ini aku ya? Enggak. Yesus berkata, datanglah. Namun rupanya keyakinan Petrus, kepercayaan Yesus waktu ia berjalan, tiba-tiba goyah. Karena angin yang membuat dirinya ragu. Sehingga ia kembali tenggelam dan takut. Jadi Anda mungkin tahu, Anda mungkin banyak sekali para pemberi renungan yang berkata kita selalu terfokusnya pada masalah, pada ketakutan. Sama, pada saat Petrus menatap Yesus, dia bisa berjalan. Tapi pada saat dia merasakan kekhawatiran, ketakutan angin itu, maka dia hampir tenggelam. Dan kalimat yang menarik adalah apa? Tuhan, tolonglah aku. Ingat, ini adalah apa? Ungkapan iman. Iman yang teguh itu adanya di sini, gitu ya. Jadi iman yang teguh itu bukan mengatakan bahwa I am okay. Gua nggak akan pernah jatuh deh. Saya bisa melawan iblis deh. Itu bukan iman yang teguh. Itu adalah kesombongan iman. Jadi jangan lu bedakan, tolong bedakan antara iman yang teguh dengan kesombongan iman. Kesombongan iman selalu mengatakan I can. I am okay. I have no problem. Everything I can handle it. Itu kesombongan iman. Jadi Rasul Petrus pada saat ia mau tenggelam, dia mengungkapkan imannya. Kenapa? Karena dia percaya satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Tuhan. Maka dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi yang paling penting saudara-saudaraku, apa? Dalam situasi mencekam, bukanlah kekuatan niat dan semangat kita. Tetapi yang kita harus andalkan adalah apa? Kehadiran Allah dan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai penyelamat. Ini yang harus kita andalkan. Karena kekuatan niat dan kekuatan semangat kita, lama-lama pun akan sampai titik di mana kita turun. Lama-lama pun akan sampai titik di mana kita jenuh. Lama-lama pun akan sampai titik di mana kita nggak bisa apa-apa lagi. That is manusia. Gitu ya. Itu manusia yang sedang bergumul di dalam kedagingannya. Niat kita kuat, semangat kita oke dalam pelayanan. Yes man, for Jesus everything is okay. That's right, okay. But don't forget, you can do it because God with you. Gitu. Jadi kehadiran Allah, kekuatan Allah, inilah yang memperlihatkan keteguhan iman kita. Bahwa saya ini hanya bisa begini karena Allah menyertai kita. Maka 3 poin yang ingin saya pakai sebagai sebuah kesimpulan dalam permenungan ini adalah apa? Iman sekecil apapun penting. Asalkan masih ada, ini akan membangkitkan harapan. Jadi sekecil apapun iman itu bisa membangkitkan harapan orang untuk maju. Tapi kalau tidak punya iman, tidak punya kepercayaan kepada Allah yang maha baik, Allah yang berbelas kasih, Allah yang peduli pada saya, maka sekecil masalah pun akan membuat dia terpuruk. Tidak punya harapan. Saya bertemu dengan seorang bapak yang hebat sekali waktu dia bekerja. Dia punya segala-galanya. Dia kena stroke-nya padahal ringan sekali. Dia terpukul. Dia merasa tidak
tidak bisa berbuat apapun. Dia merasa dihukum oleh Tuhan. Dia marah dan dia tidak mau melakukan apapun. Padahal perawatnya mengatakan, "Bu, stroke seperti ini sih banyak yang kena dan banyak yang pulih kembali kalau mau." Tetapi Bapak ini melihat penderitaan sebagai apa? Hukuman dari Tuhan. Kebencian Allah kepada dirinya. Allah yang tidak adil memperlakukan dia. Maka dia tidak punya apa? Iman. Iman itu penting untuk membuka pintu harapan. Maka kesimpulan yang kedua adalah apa? Iman itu ibarat tombol yang membuka pikiran dan hati untuk masuk ke wilayah Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk wilayah Tuhan, berarti kita mau masuk wilayah apa? Mujizat. Wilayah damai, sukacita. Bukankah janji Allah dalam Matius kan datang jelas banget. Marilah kepadaku, kau semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini wilayah Tuhan loh, wilayah Tuhan. Jadi kalau orang mau masuk wilayah Tuhan, harus percaya. Saya dibawa oleh Tuhan seperti dalam Mazmur. Dibawa ke padang rumput yang hijau. Ia membaringkan aku di sana. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wilayah Allah itu adalah wilayah yang memasukkan kita ke dalam dunia yang berat, sulit, penuh masalah, dan penuh penderitaan. No, 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 no. Allah pertama-tama menjanjikan berkat dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, iman haruslah aktif dan perlu didasari oleh kerendahan hati, bukan oleh kesombongan. Maka saudaraku, hidup kita akan lebih tenang, stabil, di tengah dunia yang tidak pernah terlepas dari kekacauan dan ketidakteraturan. Kalau apa? Kalau kita mempunyai iman. Aktif itu artinya apa? Iman aktif itu artinya iman yang tidak menanti. Iman yang selalu mendahulukan Allah. Iman yang selalu berinisiatif untuk melakukan kehendak Allah. Mendengarkan Allah. Dan semua disadari oleh seorang beriman dalam kerendahan hati. Artinya, semua bisa saya hadapi. Semua bisa saya tanggung karena Allah bersamaku. Semoga iman yang teguh itu ada di dalam kerendahan hati Anda semua. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.